Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan diawali basmalah kita mulai pertemuan kita hari ini dengan tiada henti-hentinya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bagi Anda yang non muslim, semoga kita selalu diberi kesehatan, diberikan panjang usia yang barokah, kemudahan menjalankan aktivitas, terutama untuk Anda kemudahan menyelesaikan studi dengan segala keterbatasan kita yang ada, ya. Mudah-mudahan justru ini menjadi hikmahnya, ya, ada hikmah Anda untuk dimudahkan menyelesaikan studi Anda. COVID masih merajalela ternyata, ya. Teman-teman kuliah saya juga dulu sekarang yang dosen di Universitas Pakuan juga terkena COVID sekeluarga. Artinya kita tetap menaati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kita menjaga diri kita berarti kita juga menjaga orang lain, dan kita saling mendoakan, ya, mudah-mudahan semua selalu sehat. Sambil menunggu Zulfa yang tampil, ya, semoga pertemuan kita ini bermanfaat untuk membantu kelancaran studi Anda, ya. Kapitas Lekta ini kan bisa macam-macam, ya. Barangkali di antara Anda ingin curhat lah, mau menulis apa, karena setiap dosen ini pasti mendorong Anda untuk segera menyelesaikan studi, paling tidak menuntaskan proposal, barangkali juga membuat artikel, ya. Nah, jadi saya berbincang dengan Prof. Yoce. Mata kuliah kita ini untuk mendukung mata kuliah lain dan terutama untuk mendukung proposal Anda, sehingga di akhir tahun ini atau di awal tahun depan Anda sudah bisa ujian proposal, sehingga sudah mulai bisa melanjutkan ke penelitian tesis Anda, ya. Kita gunakan bincang-bincang saja, ya. Kita bercurhat-curhatan, bertukar, bisa membantu teman yang lain, mungkin juga saya bisa membantu, kalaupun tidak, paling tidak kita menambah peluang-peluang, ya. Nah, di antara Anda siapa yang akan mengungkapkan apa yang akan diteliti? Kalau ada tayangannya silahkan ditayangkan, kalau tidak ada lisan saja, dan buat catatan-catatan, ya, supaya pertemuan kita tidak sia-sia. Jadi apa yang kita bincangkan ada hasilnya untuk Anda lakukan berikutnya. Mohon maaf, ada tamu barusan. Maaf sekali, ya, jadi terganggu. Di rumah ini memang dinamikanya banyak. Ada tamu, harus bukakan pintu, nemui dulu, kemudian tamunya sudah pergi lagi baru bisa bertemu dengan Anda. Baik. Sebentar, Zulfa sudah masuk belum? Belum, ya? Belum ada. Oke. Belum, ya? Anda isi daftar hadir, ya? Daftar, ya. Baik, adakah yang akan meneliti tentang bahan ajar? Jadi pengembangan bahan ajar, pengembangan model pembelajaran, pengembangan evaluasi pembelajaran. Kan kalau kita pendidikan itu di 3 itu, ya, bahan ajar, evaluasi, model pembelajaran, mungkin juga ada yang mengembangkan media, tetapi biasanya media tidak disarankan karena pengembangan media itu bukan di prodi kita, itu di pengembangan di teknologi pendidikan, ya. Jadi kalau bagi kita media itu alat bantu, bukan untuk dikembangkan, tetapi alat bantu untuk mengembangkan bahan ajar, evaluasi, atau model pembelajaran. Isinya sih boleh apa saja.
boleh untuk di sekolah, boleh juga untuk di pendidikan luar sekolah. Di penelitian kita ini tidak hanya meneliti di persekolahan, tetapi misalnya untuk di masyarakat, misalnya ada kelompok belajar, silakan. Atau kalau di tempat lain ada taman-taman bacaan ya, gitu ya, itu boleh gitu. Jadi tidak hanya harus di sekolah, tidak, dan tidak harus terlalu banyak. Pernah ada yang membuat penelitian mengajarkan membaca untuk ibu bapak lanjut usia, ya. Eh, saya lupa tesisnya siapa. Jadi di desa gitu ada yang beberapa orang belum bisa baca. Jadi usianya sudah 50, sudah 60-an gitu ya. Untuk apa ngajari membaca? Supaya bisa membuat makanan yang lebih enak, karena di desa itu menghasilkan singkong. Tapi sementara masyarakat di situ hanya bisa mengolah singkong itu jadi keripik singkong. Nah, kemudian mahasiswa kita itu datang ke situ, dia memberi resep, ya resep yang lain. Jadi keripik singkong, tapi keripiknya jadi lebih enak. Gitu. Kenapa? Kenapa dengan melalui resep? Mereka kagum, kok Neng pintar sekali ya, karena saya bisa baca. Supaya bisa mengolah singkong dengan macam-macam lagi kan pakai resep. Nah, resep itu harus dibaca. Makanya mengajarkan membaca. Nah, dia mengembangkan model mengajarnya, mengajarkan membaca hanya untuk 5 orang, 5 orang, 6 orang. Nah, jadi hal-hal seperti itu juga bisa ya. Tuh. Misalnya jadi nanti dia bisa membaca obat, kemudian untuk keseharian, membaca untuk petunjuk-petunjuk, gitu. Jadi akan selamat jalannya. Silahkan kalau ada yang tertarik di tempat-tempat seperti itu juga boleh, ya. Jadi jangan hanya fokus di persekolahan. Kalau di persekolahan, yang saya sarankan sih sekarang sih daring, ya. Yang serba daring. Anda tentu melek teknologi beda dengan saya. Generasi saya ke atas ini TIK-nya sangat rendah. Kalau untuk daring, artinya Anda bisa mengembangkan hal-hal yang sifatnya global. Jadi tidak hanya untuk saat ini saja, bisa untuk kedepannya membuat aplikasi silahkan gitu ya. Atau membuat bahan ajar yang bisa didaringkan. Bisa juga mengembangkan modul. Modul bisa daring, bisa luring ya. Anda pernah membaca modul terbitan UT tidak? Universitas Terbuka. Nah, UT ini kan memang pionirnya ya, pionir pembelajaran jarak jauh untuk perguruan tinggi untuk di Indonesia. Kalau tidak salah sejak saya masih SMA. Itu udah lama tuh, tahun 84, 85 nih ada mengenal UT. Dulunya swasta, sekarang sudah negeri, artinya kan sudah diakui. Nah, selalu pengembangannya itu, modulnya itu diawali dengan peta konsep. Jadi kita di buku itu, di modul itu mau mengajarkan apa, buat peta konsepnya, mind mappingnya, ada apa saja. Sehingga akan dibagi di situ akan menjadi berapa modul. Kemudian satu modul itu terdiri atas berapa kegiatan belajar. Jadi itu kan kalau jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh, itu kan diperhitungkan untuk sekian pertemuan. Jadi bandingkan sesuai dengan kalau kita kuliah sekian pertemuan, misalnya 16 pertemuan atau 14 pertemuan. Nah, itu si modul itu sekian kegiatan belajar. Tetapi umumnya UT mengembangkannya menjadi 12 karena memang
kalau peraturan perguruan tinggi itu di 12, jadi di 12 tatap muka. Ya, dia membuat 12 kegiatan belajar. 12 kegiatan belajar ini terbagi atas berapa modul? Bisa 4 modul, bisa 5 modul, bisa 6 modul. Gitu. Nah, Anda bisa membuat model modul, jadi contoh modul, ya, contoh pengembangan modul. Untuk siapa ya? Terserah. Nah, tadi masalah yang Anda dapatkan ini di tataran mana? Di persekolahan atau di luar sekolah? Ya. Kalau ada yang tertarik untuk yang paket A, paket B, ke C yang begitu ya, atau anak-anak yang tidak mempunyai nasib yang baik atau kurang beruntung sehingga tidak bisa di sekolah-sekolah normal gitu. Jadi masuknya di kelompok belajar. Anda bisa buat programnya untuk anak-anak misalnya. Itu contoh saja. Nah, silakan giliran Anda, siapa saja yang akan berbicara. Ini ada beberapa orang saja, tidak harus semua, sehingga nanti ada contoh Anda akan melakukan apa dan harus membuat ini ya apa schedule ya, target. Saya harus selesai kapan sehingga Anda harus mulai mendaftar itu kapan. Karena tidak bisa mendaftar sekarang kemudian besok ujian proposal, tidak bisa. Jadi ada spare waktu paling tidak itu di 2 minggu ya. 2 minggu, kemudian seminggu diajukan, kemudian ada seminggu berikutnya lagi. Ya. Silakan siapa yang mau berbicara? Kita curah gagasan, atau Anda sudah sampai di mana? Sekalian ini nanti kan jadi tugas untuk mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini hasilnya nanti proposal Anda gitu. Jadi satu proposal bisa untuk beberapa mata kuliah nanti. Tapi jadi mantap kan? Ya, silakan siapa? Mau Astri, Alam, Elvan, Buyung, silakan siapa saja ya. Mau judul dulu juga boleh. Walaupun dia hari gini masih di tataran judul gitu ya. Ya, silakan. Siapa? Bu, mohon izin saya dulu, Bu. Mangga. Silakan Buyung. Ya, Bu, saya sudah mengajukan judul ke Pak Yunus sebagai dosen PA. Itu judulnya Kajian Naratologi dalam Novel Indonesia Kontemporer. Saya mengambil bidang sastra, Bu. Ini ada kaitannya dengan penelitian waktu S1, sehingga saya ingin fokus dan ingin menjadi ahli di bidang teks sastra ini, insya Allah, Bu. Amin, amin, insya Allah. Saya mengambil kajian naratologi dalam novel Indonesia kontemporer itu menggunakan 3 novel sekaligus, Bu, yang akan dijadikan sumber data primernya. Nah, tiga novel ini saya pilih berbeda genrenya, maksudnya cerita di dalamnya diangkatnya berbeda, sehingga nanti bisa memotret lebih luas bagaimana novel Indonesia yang terbaru ini. Kemudian dari 3 novel ini, yang satu itu genrenya cerita imajinatif, yang satu itu tentang sejarah, Bu, maksudnya ada kaitannya dengan masa lalu, yang satu lagi novelnya tentang masa kini yang berkaitan dengan anak-anak, kemudian media sosial dan isu-isu sosial yang kekinian. Nah, tetapi tiga-tiganya saya menggunakan novel yang berkualitas. Salah satu tolok ukurnya itu dia memenangkan sayembara novel, Bu. Nah,
salah satu sayembara novel di Indonesia itu yang sangat populer begitu Bu, ada namanya sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta. Nah, saya mencari novel-novel Indonesia kontemporer ini dari dari pemenang-pemenang tersebut, dan saya sudah membaca ketiga novel ini Bu. Eh, Lalu saya mengamati melakukan tinjauan terlebih dahulu apa yang menarik untuk diangkat dari ketiga novel ini. Nah, salah satunya saya melihat bahwa novel ini menarik untuk diangkat mengenai naratologinya, mengenai penceritaannya. Nah, kenapa demikian? Jadi apa namanya? Salah satu dewan juri dari sayembara novel ini mengatakan sebetulnya kisah-kisah yang diangkat itu bukan kisah-kisah yang yang begitu yang begitu aneh atau benar-benar belum ada sama sekali, tetapi ini karena teknik penceritaan si pengarang ini yang bagus, kemudian pengalurannya juga bagus, sehingga meskipun banyak tokoh, banyak karakter yang ada di dalam novel ini, tetapi pengarang bisa menyatukan berbagai karakter dalam novel ini pada satu titik sehingga maknanya tersampaikan. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengangkat kajian naratologi. Nah, salah satu teori naratologi yang yang populer atau mungkin bisa dibilang paling lengkap begitu, yaitu ada teori naratologi Gerard Genett, Bu. Ada bukunya, saya sudah mendapatkan, saya sudah melihat inti-inti yang dia sampaikan dalam buku itu. Nah, oleh sebab itu saya mengajukan judul ini, Bu, kajian naratologi dalam novel Indonesia kontemporer. Lalu selanjutnya saya akan memanfaatkan hasil kajian ini dalam bentuk bahan ajar daring, Bu. Nah, saya konsultasi ke Pak Yunus. Pak Yunus menanyakan bahan ajarnya berupa apa. Saya memilihnya Instagram, Bu. Nah, uh, ini sebetulnya belum saya lakukan riset lebih mendalam untuk alasannya ya, Bu ya, belum saya tuliskan. Tetapi beberapa hal yang saya baca uh, ini menarik karena ada beberapa akun Instagram khususnya terkait dengan bahasa atau sastra itu, jadi dia punya personal branding. Misalnya ada Warung Sastra, nama Instagramnya Warung Sastra. Dia membahas seluruh teks-teks sastra, mau cerpen, mau puisi, mau novel, semuanya dibahas di situ, diberikan informasi-informasi. Ada juga misalnya narabahasa, kalau di bidang bahasa itu juga ada khusus dia personal brandingnya, misalnya tentang kesalahan bahasa, kemudian tentang kesalahan-kesalahan dari segi penulisan dan lain-lain, Bu. Jadi satu akun itu membahas keseluruhan tentang personal branding dia. Terus saya mewacanakan ini akan membuat satu akun Instagram yang di dalamnya itu fokus kepada aspek penceritaan. Jadi saya ingin memberikan edukasi kepada para pembaca atau yang melihat Instagram itu agar dia memandang karya sastra ini ada aspek yang penting di sini, yaitu penceritaannya. Selain punya misalnya dia punya ide cerita bagus, tetapi ketika dalam proses penceritaannya dia tidak mengetahui metode penceritaan yang baik, itu ceritanya tidak akan makna ceritanya tidak akan tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Nah, saya ingin mengedukasi masyarakat ya, mungkin di sini para siswa juga, melalui media Instagram yang di dalamnya itu sekaitan dengan contoh-contoh karya sastra yang saya lihat dari sisi wacana naratifnya atau naratologinya, Bu. Begitu, Bu, sejauh ini yang Ya, saya sudah lakukan, Bu. ini tampak betul ini generasi sekarang ya. Kalau generasi sekarang memang harus ke teknologi. Instagram itu alat ya, bukan tujuan ya. Jadi medianya, jadi rumahnya.
rumahnya itu Instagram. Iya. Buyung bukan mengembangkan Instagramnya, tetapi mengisi rumah itu dengan apa? Nah, tadi, kalau di pendidikan ini kita bisa mengembangkan bahan ajar, bisa evaluasinya, bisa model pembelajaran. Kalau menggunakan Instagram, mana yang lebih cocok masuk mengisinya ini? Apakah menggunakan model, apakah menggunakan evaluasi, atau bahan ajar? Ya. Kalau mau menggunakan model, artinya Buyung harus berinteraksi yang intensif. Jadi ada orang itu intensif betul menggunakan itu. Kalau itu dimungkinkan silahkan menggunakan model pembelajaran. Tetapi kalau itu tidak dimungkinkan, jangan di model pembelajaran. Karena ini waktunya lama nanti. Kan pengen tesisnya cepat selesai. Ingin Agustus wisuda kan? Ya, Amin. Agustus nggak wisuda ya, Oktober ya. Pokoknya Agustus itu selesai. Semester depan itu sudah MPD. Ya. Jadi kita pertimbangkan juga keberlangsungannya. Kalau terlalu lama ya jangan dulu. Berarti modal jangan. Ya. Kemudian yang kedua mungkin bisa di bahan ajar. Tapi bahan ajarnya daring. Gitu, daring. Silakan cek teori-teori tentang bahan ajar. Ya. Jadi, kalau menemukan beberapa orang saja yang aktif dengan Instagram itu, Buyung bisa mengembangkan bahan ajar bentuknya modul. Tadi saya katakan ya, cek coba modul-modul UT itu pengembangannya seperti apa. Jadi, Buyung mengembangkan sub modul ini untuk berapa kali, ya. Modul ini untuk berapa pertemuan sih? Misalnya, kalau Buyung punya saudara atau siapa lah, untuk sementara mereka dulu ya yang masuk di sini nih, di Instagram ini gitu ya. Mereka punya Instagram, silahkan tadi yang naratologinya tadi, teori-teori naratologinya mulai dari apa dulu gitu ya. Nah, tetapi ini kaitkan juga, cek di kurikulum ya. Apakah bahan ajar ini untuk jenjang SMP, SMA, atau umum? Ya. Kalau umum, ini kurikulum apa yang akan digunakan? Gitu. Kalau umum ini kesulitannya, jadi nanti lihat di PLS ya, pendidikan luar sekolah, mereka mengajarkan apa? Ada kurikulum yang pendidikan luar sekolah itu. Tapi pendidikan luar sekolah lebih cenderung ke keterampilan. Jadi kalau bahasa ini ke menulisnya. Jadi melatih orang bisa menulis. Nah, itu bisa umum, siapa saja bisa. Kalau belum ada kurikulumnya, Buyung buat. Buatnya dari mana? Nah, gitu ya. Lihat capaian-capaian pembelajaran. Ya. Kan ada apa yang berhubungan dengan pengetahuan, kemudian keterampilan, sikap. Nah, sikap tidak, berarti di keterampilan nih. Keterampilan juga ada keterampilan umum, keterampilan khusus. Nah, masuk di keterampilan khususnya. Jadi ini bisa siapa saja. Ya. Oleh beberapa orang saja itu sudah jalan. Program ini sudah jalan dan bisa ada data. Ya. Itu kalau modul. Atau berupa bahan ajar pengayaan. Kalau modul itu lengkap dengan pelatihan-pelatihannya, ya, lengkap dengan evaluasinya kalau modul. Tapi kalau bahan ajar pengayaan itu teoretis. Jadi Buyung sampaikan teori-teori membuat narasi, ya, sesuai dengan naratologi. Kalau membuat novel, membuat cerita fiksi, supaya narasinya bagus, begini loh langkah-langkahnya. Itu buku pengayaan. Tapi konsepnya daring, tadi masuknya ke Instagram di rumah itu. Gitu. Kalau ke evaluasi tampaknya kurang cocok, ya. Bisa di bahan ajarnya itu. Silahkan, Buyung yang melek teknologi, ya. Cari tentang yang tadi yang warung sastra itu bisa jadikan rujukan.
Ya, dan mungkin tidak hanya warung sastra, ada warung-warung yang lain ya. Banyak. Banyak, ya. Mungkin teman-teman yang lain mau beri saran untuk Buyung, silakan. Nih Alam senyumnya manis sekali Alam. Ayo silakanlah. Wih. Mau Alam nanya, ada Bu. di mana nih? Di bagian dunia mana ini? Sumatera Utara, Bu. Oke, ya dari Sumatera Utara. Aduh, ayo silakan Mau nanya sama beri Kang masukan. Buyung. Mau nanya aja, Bu. Kan Kang Oke. Buyung kan, Bu, menggunakan medianya itu Instagram sebagai rumahnya seperti itu. Jadi gimana Kang misalnya kalau followersnya itu kan nggak banyak, apakah bisa nanti dilihat oleh orang banyak atau seperti apa gitu? Kita ketahui kan kalau banyak followers berarti yang lihat juga bakalan banyak. Jadi itu nggak mengganggu Kang followers sama sama rumah itu seperti itu Kang. Iya, Ibu izin menjawab, Bu. Silakan. Ya, sebetulnya terkait dengan followers atau pengikut begitu ya, saya justru berpikirnya seandainya nanti saya menjadi apa namanya pengajar atau mungkin insya Allah ahli begitu ya, saya bisa apa namanya membuat referensi, lihat Instagram ini, Anda bisa mempelajari dari sini, ini sudah lengkap, ada latihannya, ada kuisnya, ada penjelasan-penjelasan infografis seputar teori naratologinya. Nah begitu, mungkin dari situ justru akan bertambah followersnya, oh karena oh ini kontennya menarik, oh ini personal brandingnya kuat, begitu. Nah karena jumlah followers itu saya kira tidak relevan juga dengan apakah orang benar-benar membaca konten kita. Kadang bayaran aja gitu kan, followers kan followers juga kan bisa dibeli begitu ya. Misalnya 1000 Lanjutkan diskusinya followers, ya. ya Ibu. Ya, jadi begitu Alam, kalau menurut saya justru saya akan memberikan referensi ini misalnya kepada siswa saya untuk untuk menjadi salah satu rujukan ketika dia misalnya belajar menulis novel, ya pokoknya terkait dengan apresiasi sastra bisa merujuk ke situ. Nah, jadi kalau followersnya masih sedikit, ya tidak masalah kalau menurut saya. Yang jelas saya nanti akan merekomendasikan referensi Instagram yang akan saya buat ini kepada siswa saya dalam pembelajaran apresiasi sastra. Begitu. Klik link ini seperti itu Atau kan mungkin iya, atau kita Klik link. bayar dulu aja lah biar biar berapa puluh ribu followersnya. Itu Ya, ya, bisa ya. lah, bisa diakali lah. Misalnya Bagus Alam itu. mau belajar apresiasi sastra, misalnya teman-teman nih sebagai guru ya, wah ini saya rekomendasi ini apa namanya punya teman saya naratologi misalnya, itu sudah ada kok teman-teman Instagramnya di follow. Mana tahu jadi pengajar kan bisa juga. Coba follow ini. Ini teman saya nih Iya. kayak gitu kan. Nah begitu. Jadi untuk sekaitan dengan follower itu, justru saya mencari follower ketika saya merekomendasikan akun Instagram ini untuk dipakai sebagai salah satu referensi dalam belajar apresiasi sastra. Begitu Alam, terima kasih. Iya, Ada lagi mantap teman-teman idenya mungkin? kan kali-kali bertamu ke rumah Instagram. Oh ya. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain? Oh ya teman-teman, justru saya ada pertanyaan. Ini model penelitian yang saya lakukan itu, apakah ini jenis penelitian kualitatif atau mixed method? Menurut teman-teman seperti apa? Judulnya saya bacakan lagi. Kajian naratologi dalam novel Indonesia kontemporer serta pemanfaatannya sebagai bahan ajar daring apresiasi sastra. Nah, itu kira-kira ini kualitatif atau mixed method.
Menurut teman-teman seperti apa? Terima kasih. Mungkin udah Elvan bisa menjawab. Iya, Kang Andri, Itu penelitian kualitatif itu nggak bisa. Kata Kang Andri, penelitian kualitatif Kang di chat. Iya, iya itu kualitatif. Bener ya? Sama diangkat juga. Begitu. Ya, maaf, terima kasih. Buyung sudah ya diskusi dengan alam ya? Alhamdulillah. Sudah Ibu. Kalau followersnya sedikit, untuk sementara kan, ini untuk tesis ya. Dalam penelitian itu ada konsep using people. Gunakan teman, gunakan orang-orang. Jadi paling tidak nih teman sekelas ini dulu, bantulah Buyung jadi followers ya. Jadi yang kenal-kenal dulu pakai gitu. Paling tidak itu ada catatan nanti supaya pembimbing yakin, penguji yakin bahwa model bahan ajar yang dibuat Buyung ini ada followersnya gitu. Ya kita lah dulu using people there ya. Jadi kita saling bantu, nanti siapa lagi bantu lagi gitu. Jadi kelas ini nanti bisa masuknya sama-sama, lulusnya juga sama-sama, wisudanya sama-sama. Indah ya. Amin. Ya, itu ya untuk yang Buyung. Silahkan yang lainnya, silahkan siapa lagi? Ibu, Curhat saja. Ini curhat-curhat. Kalau ada yang bisa ditayangkan silahkan. Kalau tidak ya lisan saja. Bu, Siapa? mohon Astri mau? Ya, Boleh. silakan Astri. ya, jadi begini Bu, saya mengajukan judulnya waktu itu ke Ibu adalah pengembangan bahan ajar menulis teks eksplanasi dengan model ADDIE berbasis pengalaman. Nah, di sini bahan ajar yang dikembangkannya itu menggunakan model yang ADDIE. Jadi nanti di metode penelitiannya tetap menggunakan R&D namun menggunakan model tersebut. Kemudian untuk produk bahan ajarnya sendiri itu saya melihat dari menurut Widodo dan Jasmadi bahwa salah satu karakteristik bahan ajar itu adalah adaptif. Adaptif di sini artinya memiliki daya adaptif atau mudah digunakan terutama terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, jadi di situ ada hal yang ditekankan yaitu perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi saya berencana untuk mengembangkan bahan ajarnya itu nanti produknya berupa modul interaktif seperti itu, Bu. Jadi ini modul interaktif ini bisa digunakan secara daring. Dalam modul tersebut itu selain nanti ada materi, petunjuk, terus juga karena di modul itu harus lengkap dengan latihannya, akan memasukkan juga seperti video, audio, nanti hanya tinggal klik-klik saja. Seperti itu, Bu. Itu untuk rencananya. Teknologi ini alat ya, jadi bukan tujuan. Jadi kita menggunakan teknologi ini sebagai alat bantu kita. Kalau tadi Buyung menggunakan rumah Instagram, Astri menggunakan aplikasi tertentu tidak? Atau bebas saja gitu? Coba. Sebetulnya ini bukan lebih ke aplikasi sih, Bu. Saya melihat ada ya di Instagram itu salah satu apa ya? Jadi software, tapi softwarenya itu dia aplikasinya tidak harus digunakan secara daring kalau tidak salah. Nanti kita membuatnya itu tinggal mengedit di template-template tersebut seperti itu. Sebetulnya ada Bu aplikasi yang memang bisa diunduh sendiri dan itu pun sepertinya cocok untuk bahan ajar, namun untuk aplikasi tersebut
Kebetulan saya belum menemukannya sih, Bu. Ya, ya. Ya, yang penting teknologi bukan hambatannya ya, jangan jadi hambatannya, tetapi itu alat tentu Astri banyak teman-teman loginya. Kalau saya setuju sih, tinggal dikembangkan saja, dijadikan gitu ya. Cek model tadi, bahan ajar tadi, kalau ini untuk anak sekolah, berarti kaitkan dengan kurikulum, ya. Selalu lihat ada rumpang apa yang belum dilakukan oleh orang lain. Ada isu apa yang bisa Astri temukan. Kalau ini berkaitan dengan menulis, kenapa sih harus menulis? Ada masalah apa selama ini? Apakah dengan pembelajaran daring saat ini, kemampuan menulis siswa ini menjadi berkembang tetap atau sebaliknya? Jadi, tetap lakukan wawancara ya, misalnya wawancara dengan teman-teman guru nih, di kelas ini ada yang sudah mengajar tidak? Nah, tanya itu, bagaimana mengajarkan menulis, atau ke sekolah. Asli dari Bandung tidak? Bukan? Bandung, Bu. Bandung. Coba hubungi guru-guru Asri di SMA atau SMP, ya, atau tempat PPL dulu. Ya kan biasanya kita masih menjalin komunikasi ya. Kalau sudah tidak berkomunikasi, ya buat komunikasi sekarang. Ya, tidak harus datang ke sekolah kalau sekarang. Cukup dengan telepon, video call itu juga, karena sekolah-sekolah juga kan belum mulai, guru juga hanya 3 hari ke sekolah, itu pun sekolah tertentu. Tidak semua sekolah meminta gurunya mengajar dari sekolah, bisa dari rumah. Itu gunakan. Astri lanjutkan, ini sudah bagus idenya. Selama itu ada temukan teorinya, lanjutkan saja. Ya, rumahnya mau Instagram juga silakan. Memang sekarang sih memang orang menggunakan Instagram untuk segala hal ya. Baik, Bu. Ya, ada masukan untuk Astri, silakan. Model ADDE itu apa sih, Sri? Coba biar teman-teman juga mendapatkan gambaran. Ya, jadi model ADDIE itu adalah singkatan ya. Jadi ada 5 tahap. A-nya itu analisis. Kemudian setelah analisis itu kita harus membuat desain pengembangan bahan ajarnya seperti apa. Setelah membuat desainnya, kita mengembangkan desain yang telah kita buat. Baru nanti kita implementasikan. Dan yang terakhir itu adalah dievaluasi apakah bahan ajar yang sudah kita buat, sudah kita kembangkan menggunakan model tersebut itu memang cocok dikembangkan oleh model tersebut atau kurang cocok, seperti itu, Bu. Jadi ada 5 tahapan. Jadi ini modelnya model membuat bahan ajar ya, pengembangan Ya, bahan ajar. Jadi mengembangkan bahan ajar menggunakan model ini, tahapan ini. Jadi cocok nih ya. Jadi menggunakan teori itu. Baik, Bu. Buyung juga bisa ini berdiskusi nih dengan Astri karena sama-sama tentang bahan ajar. Barangkali menemukan model yang lain gitu pengembangannya gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Astri ya. Bu, terima kasih atas masukannya, Bu. Ada yang lain? Silakan. Siapa nih? Dila, Rani, laki sudah, perempuan sudah, Anissa, Elvan mungkin, Ubay, silakan. Siapa saja lah. Sebentar, Zulfa sudah masuk belum? Belum masuk nampaknya, Ibu. Belum ya, tampaknya tidak akan masuk ya. Mungkin ada kegiatan lain yang sama pentingnya dengan perkuliahan hari ini biasanya. Urusan di sekolah banyak ya. Satu orang lagi deh, silakan siapa yang mau. Saya boleh coba, Bu? Mangga, siapa ini? Andri, Bu. Oh, Kang Andri, mangga. Mau
kirim hasil coba-coba dulu, Bu. Sebentar. Sudah tampak, Bu? Sudah. Sudah, Kang? Sudah, Sudah. Kang Andri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini yang pragmatik ya. Saya coba membuat saringan intisari dari proposal yang saya sudah susun. Dosen wali saya itu Pak Dr. Eko Sasi, Bu, dan sekarang sudah berjalan sampai di bab 2. Jadi bab 2 kemarin ada revisi yang harus saya perbaiki. Nah, ini saya coba sampaikan, mudah-mudahan saya juga dapat ilmu baru, saya juga dapat second opinion dari Ibu, sekalian dengan proposal yang akan saya ajukan nanti, insya Allah. Judulnya, Pematuhan dan Pelanggaran Maksing Relevansi dalam Iklan Aplikasi Gojek dan Pemanfaatannya sebagai Bahan Ajar Menulis Teks Persuasi. Di sini ada beberapa hal yang menjadi latar belakang. Yang pertama, Al-Wasilah dalam bukunya beberapa madhab dikotomi linguistik itu mengatakan bahwa tidak ada satupun dalam kehidupan sehari-hari yang bebas dari kata-kata. Bahkan sewaktu kita bermimpi pun kita seakan berbicara atau diajak berbicara. Senada dengan itu bahwa bahasa mampu merekam segala aktivitas yang terjadi. Mengingat salah satu sifat bahasa yang dinamis, artinya sesuai dengan perkembangan zamannya. Nah, di sini ada salah satu penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi. Iklan itu ternyata bisa direkam oleh bahasa juga gitu. Jadi menurut Pratiwi, bahasa iklan itu bahasa yang sangat kaya, baik gaya maupun pilihan kata. Tujuan utama dari bahasa iklan adalah untuk menarik perhatian minat pembeli. Karena kita sekarang sedang pemerintah menggemborkan revolusi industri 4.0, maka hampir semua akses kehidupan itu berada dalam genggaman tangan. Kalau dulu mungkin kita pesan apapun itu harus dalam bentuk, dalam bahasa Sundanya ngagorowok gitu, Bu, ya. Sekarang pesan sayur aja bisa menggunakan smartphone. Nah, kemudian ada penelitian lain yang dilakukan oleh Kevin. Iklan ternyata ikut menggiring publik agar menjadi pelanggan setia Gojek. Jadi iklan itu ternyata punya pengaruh yang besar terhadap penggunaan Gojek. Nah, penelitian yang dilakukan tentang prinsip kerjasama GRAS ini telah banyak dilakukan, Bu. Tapi pada umumnya penelitian itu hanya berhenti pada realisasi prinsip kerjasama GRAS atau pelanggaran dan pematuhan GRAS, ini talkshow dan sebagainya. Stop di situ. Karena kita berada di Universitas Pendidikan Indonesia, salah satunya adalah Soko Guru Pendidikannya bukan hanya sebagai mengkaji ilmu, tapi juga harus memberikan pemanfaatan ilmu itu. Maka saya coba setelah hasil itu dibuatkanlah bahan ajar. Nah, bahan ajarnya ini yang masih mungkin saya minta petunjuk dari Ibu. Nah, mengapa harus dijadikan bahan ajar? Menurut Ju Haira dan Hasim, pelaksanaan kurikulum 2013 itu sebagian besar materinya atau buku ajarnya sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi memang betul, Bu, sudah di drop gitu. Jadi, untuk materi ini, teksnya ini, dan semua sudah ada di buku. Ini salah satu contoh transkrip percakapan dalam iklan aplikasi Gojek. Judulnya
GoFood versi anak baru. Jadi konteksnya dua orang bertemu di sebuah tempat, kemudian terdengar suara tes tes, mat datang di tata acara ini Gojek, mat datang di tata cara pesan makan fast food. Jadi di sebuah kantor, seseorang dengan kelaparan, titip pesan aja. X mengatakan, ayam geprek 1, buruan gue lapar. Terdengar suara kucing mengeong dan terdengar suara kasplak. Terdapat luka memar pada wajah X ditambah perban. Pakai strategi cuy. X, bro, bayangin ayam geprek, sambal pedas, makannya pakai nasi panas. Mau makan loh, beli dong, gue nitip. Kembali terdengar suara kucing mengeong yang lebih keras dan ditambah perban sakit pada kepala, tangan kiri dan tangan kanan memegang alat penyangga kaki. Cari teman lain lah. Kemudian X, kemudian bentar. Oke. X masuk ke dalam ruangan sambil berdiri. Ada yang mau ayam geprek? Nitip dong. Y, seorang robot, aku mau ayam crispy enak. Wok, 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 wok. Z, seseorang yang duduk, apa aja asal Anda buy one, saya yang get one. Kelompok ibu-ibu Marawi sambil memainkan alat musiknya, kami mau santapan rohani, shalalala, kami mau santapan rohani, shalalala. Nah itu salah satu contoh yang menurut saya, Andri, punten ada permintaan salindianya diperbesar. oh ya Bu, Berbahaya. sebentar Bu. Cukup Bu? Mas. Pakai tayangan saja. Bisa nggak? Bentar, Bu. Ini kan belum pakai salindia ya. Ini udah salin dia Bu? Bukan, yang pakai apa sih Itu namanya? Kang di slideshow Kang. Slideshow. Oh iya. Ya. Supaya besar. Nah itu. Udah Bu ya? Belum. Belum. Eh, Udah Bu? ah, Nah, Belum sudah. berubah kan? sudah. Sudah, Sudah, ini Bu? Sudah. Udah belum? Udah Bu? Sudah. 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 Oh iya. Sudah. Nah ini salah satu contoh dari iklan Gojek dengan judul GoFood versi anak baru. Jadi ini salah satu contoh mengapa saya mengambil hanya maksim relevansi saja, karena disitulah daya tarik iklan tersebut. Karena tadi yang dikatakan oleh Idrus, semakin melanggar itu iklan semakin dikenal gitu. Nah, kemudian saya coba lagi membuat rumusannya seperti ini Bu. Jadi bagaimana pematuhan maksim relevansi dalam iklan Gojek, kemudian bagaimana pelanggarannya, kemudian bagaimana pemanfaatan hasil pematuhan dan pelanggaran sebagai rancangan bahan ajar menulis teks persuasi. Yang terakhir Bu, saya coba membuat metodologi penelitian dalam bagan seperti ini, kemungkinan besar menggunakan kualitatif Bu. Jadi sumber datanya itu berasal dari channel YouTube Gojek Indonesia atau bisa juga dari iklan televisi. Kemudian teknik yang bisa didapatkan dengan cara simak dan teknik catat, kemudian klasifikasi data. Dari klasifikasi data itu dipilah mana yang termasuk hasil analisis dan hasilnya berupa pemanfaatan bahan ajar. Hanya saja Bu, karena keterbatasan ilmu mungkin Bu, jadi bahan ajar yang akan saya buat itu belum ada
belum ada hal yang pasti. Nanti saya tuh dibuatnya modul atau pengayaan. Tadi Ibu sempat menyinggung bahwa kalau bentuknya pengayaan itu bisa berbentuk teoritis saja. Nah, sekalian saya bertanya juga gitu, Bu. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Mohon masukannya dari Ibu dan teman-teman lain. Terima kasih, Andri. Andri, ada saudara di Gojek, Andri? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada, Kerja Bu. di Gojek nggak? Tidak, Bu. Ini kalau saya pemilik Gojek senang banget ini dipromosikan oleh Andri. Karena tampil di judul. Ya. Supaya tidak terkesan Andri ada apa-apa dengan Gojek. Jangan tampilkan Gojek itu di judul. Oh, Kan ada Gojek, ada Grab, dulu ada Uber, ya. Itu namanya apa? Si Gojek itu apa namanya? Itu kan transportasi namanya, online, Bu. nah, apa online gitu ya. Oh, iya. Jadi, kalaupun nanti mau ada Gojek itu di dalam. Jadi itu di sumber data, di batasan data ya. Supaya selamat gitu ya. Selamat. Kalau hasilnya nanti bagus itu nggak ada masalah, tetapi ketika hasilnya nanti kurang bagus ya, itu Gojek bisa komplain sama Andri. Oh. Ya. Kalau ini kita sebut saja titik-titik online apa transportasinya atau apanya gitu ya. Nah, namanya apa sih Gojek itu ya? Ada Gojek Grab itu. Cari ya. Ya, namanya. Jadi jangan muncul di judul. Ya. Kalau muncul di dalam orang kan tinggal baca saja, itu saja ya. Tadi mau menggunakan rumah luring, apa rumahnya daring. Ya. Kalau di kurikulum ada pembelajaran tentang buat iklan tidak? Ada, Bu, di kelas 8 semester 1, Bu. Nah, jadi kenapa harus teks persuasi, kenapa tidak langsung ke iklan saja? Jadi nanti gunakan juga teori-teori tentang iklan. Kalau analisisnya tadi silakan gitu ya, sudah. Kemudian masuk juga hubungkan dengan kalau membuat iklan itu seperti apa, karena kita bahan bakunya iklan. Iklan reklame. Sehingga kalau ini kan kajian kualitatif ya. Gunakan masa pandemi ini untuk meneliti secara daring-daring. Karena ini mahasiswa ini sangat dimudahkan dengan suasana sekarang ini. Jadi tidak harus uji ke lapangan, kita gunakan penelitian kualitatif, gunakan validasi. Jadi nanti tentukan divalidasi oleh validator-validator yang sesuai dengan bidangnya ini. Yang pertama dengan kajian ya. Kajian pragmatiknya nanti dengan pembimbing. Kemudian muncul apa? Kalau seperti itu tidak bisa begitu saja karena ini jenjang S2, Andri, berbeda dengan jenjang S1. S2 kita levelnya kan naik 2 tingkat ya, daripada S1. Kita di level KKNI-nya level 8. S1 level 6. Tidak hanya judgement Andri sebagai peneliti, tetapi juga harus ada validasi. Jadi orang itu mengecek juga apakah hasil analisis Andri ini benar atau tidak. Jadi silahkan gunakan ada validator sebelum membuat bahan ajar loh. Sebelum membuat bahan ajar, jadi hasil validasinya. Kemudian baru buatkan bahan ajar. Silahkan rumahnya mau menggunakan apa. Tadi seperti Asri dan Buyung. Kalau mau luring, boleh juga sih. Kalau luring memang tetap masih kualitatif dan menggunakan tadi validasi lagi, validator lagi. Tapi bisa, Andri, ini bisa dilanjutkan ya. Judulnya itu ada 12 kata tidak? Judulnya, Bu, sepanjang ya?
kan ada ketentuan nih kalau di pasca itu berapa katanya ya. Kalau bisa di 10 kata gitu, semakin atas itu kan tidak semakin panjang judul itu. Coba Ada ada berapa? 17, Bu. Oh, kebanyakan. Nanti dicoret ujian proposalnya tuh kalau sampai 17 ya. Coba lebih ramping biasanya di 12 kata. Ya. Rampingkan judulnya. Jadi yang tidak penting hilangkan. Tapi bisa dilakukan kok, bisa diteruskan ini penelitian ini ya. Kalau Bu, ya, kalau tanpa jadi murni mengkaji itu aja tidak bisa ya Bu ya? Kita mah prodi linguistik sayang, ya. Atau S1 nondik gitu. Nggak boleh ya. Kita konsisten, kita memilih prodi ini ya kita kembangkan ilmu yang menjadi kekhasan prodi pendidikan bahasa Indonesia. Jadi yang tadi itu boleh ya, tapi untuk apa? Tadi untuk pengembangan bahan ajarnya. Jadi pengembangan bahan ajar iklan, caranya dengan apa? Lihat tuh, dengan cara Gojek, analisisnya tadi ada. Ternyata kalau tidak ada pematuhan gitu, itu jadi menarik iklannya. Tenyara Rambung justru menarik. Ya. Nanti harus cek juga itu persepsi penutur terhadap iklan itu, sehingga bukan menurut Andri iklan itu menarik, tetapi menurut data. Teman-teman ini, itu Bu. Teman-teman sekelas ini diminta bantuan untuk mengisi angket gitu tentang iklan yang Andri sampaikan jadi data ini gitu. Sokder lah, tiasa ya. Insya Allah Bu. Insya Allah. Teman-teman yang lain ada masukan untuk Kang Andri nih? Silakan. Tuh bisa. Adakah? Oke. Sudah 3 orang ya, nih yang maju. Mudah-mudahan dilancarkan. Ini jadikan proposal, jadi nanti juga permintaan Prof. Yoce. Hasil perkuliahan ini ada proposal penelitian yang berkaitan dengan tesis Anda ya. Sehingga Anda menempuh sekali jalan, tapi untuk beberapa mata kuliah, bahkan untuk di ujian proposal. Ada yang akan Anda tanyakan? Kalau tidak ada, jangan lupa isi daftar hadir. Lanjutkan pekerjaan Anda ini, jadikan proposal yang baik, yang layak untuk diteruskan menjadi tesis. Justru masa pandemi ini akan banyak kemudahan yang Anda peroleh. Ya, insya Allah Anda dilancarkan studinya. Doakan kami guru-guru Anda selalu sehat, dimudahkan membimbing Anda, karena kendala kami ini di kesehatan. Ya. Doakan juga Bu Yeti segera sembuh kembali ya. Ini masih perlu istirahat. Pak Andoyo semoga selalu sehat gitu, karena beliau ujung tombak kita ya. Izin Bu. Ya, untuk perampingan judul Bu. Gimana aku masuk? Realisasi maksim relevansi dalam ditulis satu sayang. Oh, tidak ditulis mah lieur ningalina. Dicat aja ya Bu ya. Boleh dicat, boleh. Seperti itu bukan Bu? Ya, boleh. Ini berapa? Dalam apanya transportasi online? Iklan atau apa? Oh, dalam iklan Bu. Nah.
kalau ini kan nggak, kita tidak berpihak pada Gojek, tetapi Gojek itu sebagai sumber data, ya. S2 ini harus temukan teori ya. Bahan ajarnya, bahan ajar apa, berbasis apa gitu. Kalau bisa ada 3 variabel. Tapi nanti jadi lebih dari 12 kata, Bu. Iya, nanti di dalam. Oh, di dalam. Kan ada batasan masalah. Oh, Ya. Ada batasan masalah, jadi tidak boleh begini saja. Kalau begini saja ini anak S1. Ya. Kalau S2 harus tambah bumbunya nih. Bahan ajarnya model apa? Kalau Astri tadi kan bahan ajar model ADDE ya, ADDE gitu. Nah, jadi bahan ajarnya apa? Kalau mau menggunakan tentang iklan, berarti menggunakan teori apa pengembangannya? Tidak boleh begini saja, Andri ya. Tetap harus ada teori yang dirujuk. Masih ada waktu kok. Belum bulan Desember. Desember baru mulai besok. Sekarang masih November. Siap, Ya. Terima kasih, Bu. Baik, masih ada yang akan menyampaikan lagi tidak? Oke, kalau tidak ada, silahkan lanjutkan pekerjaan Anda. Saya doakan Anda semua sehat, dimudahkan, dilancarkan. Kalau ada pertanyaan bisa menggunakan, di grup kan kita ada grup ya. Nah, Bu Yoce juga bisa jawab, tidak hanya saya ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Kita akhiri bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Semoga semua selalu sehat, taati protokol kesehatan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.